Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore semuanya. Eh, Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan tugas sebagai pengganti UTS pada mata kuliah Sistem Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Andre Rabiula, Eskom MN. Eh, Kami sebelum memulai presentasi ini, izinkan perkenalan diri masing-masing dari kami. Yang pertama dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Stefan Timothy Mendova dengan NIM F1E2 21003. Kemudian ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Andre Marihot Jonathan Siombing dengan NIM F1E 221007. Dilanjutkan dengan rekan saya. Baiklah, saya Indri Malika dengan NIM F1E 221025. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Muhammad Lutfi Saputra, NIM F1E 221019. Dan selanjutnya, Baiklah, perkenalkan saya Betul dengan NIM F1E 221041. Dilanjutkan oleh rekan saya. Dan saya Ahmad Akram dengan NIM M1A1 240. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu sinyal analog dan digital. Nah, sebelum kita membahas apa itu bagaimana juga dengan konversi analog ke digital maupun sebaliknya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sih itu sinyal analog dan juga digital. Nah, jadi yang pertama itu adalah sinyal analog. Sinyal analog itu merupakan sinyal yang nilainya dapat berubah secara terus-menerus dalam rentang waktu tertentu. Jadi dia sinyalnya dapat berubah secara terus-menerus dalam rentang waktu tertentu. Contohnya itu bisa kita ambil dari suara, gambar, dan juga sinyal listrik yang diterima dari sensor atau alat pengukur. Bagaimana kita bisa mengetahui dari suara, gambar, dan juga sinyal listrik yang itu diterima dari sensor dan juga alat pengukur itu adalah sinyal analog? Yang pertama itu adalah suara. Untuk gambarannya, seperti pada saat kita memanggil orang dari jauh, ada kalanya kita harus memanggil teman kita dengan nada yang keras. Jadi gelombang suara itu memiliki nilai yang dapat berubah secara terus-menerus dari frekuensinya dan juga jarak jauhnya. Begitu juga dengan gambar. Apabila gambar yang kita lihat jauh itu kan tidak jelas. Nah, jadi ada beberapa jarak pandang tertentu yang membuat kita dapat melihat gambar dengan jelas. Nah, kemudian ada sinyal digital. Sinyal digital itu merupakan sinyal yang nilainya dapat hanya dapat berubah secara diskrit atau terputus-putus dalam rentang waktu tertentu. Sinyal digital juga dapat direpresentasikan dalam bentuk bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Nah, contohnya adalah data pada komputer, kemudian ada telepon seluler, dan juga jaringan komunikasi. Next. Kemudian ada konsep dasar. Konsep dasar pada sinyal analog dan juga digital. Sinyal analog dan digital tadi sudah kita jelaskan, yaitu ada beberapa perbedaan. Contoh sinyal analog itu adalah gelombang suara seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian sinyal digital tadi biasanya diwakili dalam bentuk bilangan biner, yakni 0 dan juga 1. Di dalam sinyal analog dan juga sinyal digital itu ada konsep dasar yang diperlukannya ADC. Apa itu ADC? Jadi ada ADC itu sangat diperlukan untuk mengkonversi sinyal analog ke digital. Kebanyakan perangkat elektronik itu bekerja dengan sinyal digital. Oleh karena itu, kita memiliki sinyal analog seperti suara ataupun sensor, kita perlu mengonversinya ke bentuk digital agar dapat memprosesnya. Kemudian ada resolusi ADC.
resolusi ADC itu adalah resolusi yang memiliki kemampuan pada ADC yang membagi rentang nilai analog menjadi level discrete. Resolusi yang lebih tinggi berarti pengukuran yang lebih akurat. Misalnya ADC 12 bit memiliki 4096 level discrete. Next. Kemudian ada proses konversi analog ke digital. Jadi bagaimana sih proses konversi analog ke digital? Seperti yang ditampilkan di PPT, ada 3 langkah dalam proses pengkonversian. Yang pertama itu adalah pencumplikan ataupun sampling, yang dimana konversi sinyal analog ke dalam sinyal digital amplitudo secara kontinu waktu discrete. Kemudian ada kuantisasi. Kuantisasi adalah konversi masing-masing amplitudo kontinu waktu discrete dari sinyal sampel dikuantisasi dalam level 2B, di mana B adalah number bit yang digunakan untuk representasi dalam analog to digital conversion atau ADC. Kemudian ada pengkodean. Setiap sinyal amplitudo diskrit yang dikuantisasi direpresentasikan ke dalam suatu barisan bilangan biner masing-masing bit. Jadi, sinyal analog masuk ke dalam pencuplikan, yang dimana hasilnya itu adalah sinyal waktu diskrit, yang kemudian dikuantisasi lagi dan menjadi sebuah sinyal yang sudah terkuantisasi, dan selanjutnya di pengkodean, setelah dikodekan, maka akan muncullah keluaran bilangan biner. Yang bilangan biner itu adalah merupakan sinyal digital. Next. Selanjutnya, itu ada proses sampling. Proses sampling ataupun pencuplikan, ini adalah sebuah proses yang mengubah representasi sinyal yang tadinya berupa sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan juga dapat diibaratkan sebagai sebuah saklar on-off yang dapat membuka dan juga menutup setiap periode tertentu. Sinyal sampling idealnya dapat kita nyatakan dalam bentuk perkalian sinyal input dan sinyal delta pulse train, atau P dalam kurung T. Next. Kemudian ada kuantisasi. Nah, di kuantisasi ini adalah proses untuk pengelompokan elemen-elemen yang nilainya kontinu. Level-level tiap diskrit juga terkait memiliki diskrit sinyal hasil sampling dengan tetapan level tertentu. Level ini nantinya adalah tetapan angka-angka yang dijadikan menjadi bilangan biner. Sinyal diskrit yang ada akan disesuaikan levelnya dengan tetapan yang ada. Jadi jika dia lebih besar, maka akan diturunkan. Prosesnya hampir sama dengan pembulatan angka. Tetapan level yang ada tergantung pada resolusi dari alat. Karena tetapan level merupakan kombinasi angka biner, maka jika bitnya lebih besar, kombinasinya akan lebih banyak dan tetapan akan lebih banyak. Ini membuat pembulatan level sinyal diskrit menjadi tidak jauh dengan level aslinya. Dan bentukan sinyal akan lebih bervariasi sehingga akan terbentuk seperti aslinya. Proses ini juga mengecilkan error dari suatu sinyal. Sinyal juga akan dikecilkan atau dibesarkan mengikuti besar kuantisasinya. Kualitas hasil kuantisasi diukur dengan SQNR ataupun Signal to Quantization Noise Ratio yang menyatakan perbandingan antara daya sinyal dengan daya draw atau noise atau gangguan. Jadi seperti yang kita ketahui, jadi semakin lebih besar sinyal masukannya dia akan diturunkan. Dan juga jika dia nilainya kecil, maka akan dinaikkan. Berikut ini rumusnya sudah ada tertera. Next. Nah, dari tadi kan kita membahas apa itu ADC dan juga bagaimana dia berguna. Jadi di sini, di slide ini, kita membahas apa itu fungsi ADC. Jadi fungsi ADC ini adalah untuk mengubah sinyal masukan analog menjadi kode biner yang dimengerti oleh perangkat digital. Jadi fungsinya itu adalah sebagai jembatan atau perantara bagi sensor-sensor yang akan dijabarkan dalam kode biner yang dimengerti oleh komputer. Ketika akan diubah menjadi sinyal digital, sensor yang didapatkan ini terlebih dahulu harus diubah dalam bentuk diskrit, yakni menggunakan logika 0 dan 1. Untuk dapat menggunakan dua domain yang berbeda dari sinyal analog, kemudian membuatnya menjadi sinyal diskrit digital. ADC juga membutuhkan peran dari komponen-komponen yang bernama microcontroller dan juga microprosesor. Jadi, apabila tidak ada komponen tersebut, maka ADC tidak berguna karena juga harus menggunakan microcontroller dan juga microprosesor.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu tentang encoding atau perubahan ke digital. Setelah dikuantisasi, maka tiap-tiap diskrit yang ada telah memiliki tetapan tertentu. Ketetapan ini dapat dijadikan kombinasi bilangan biner, maka terbentuklah bilangan informasi dari sinyal. Setelah menjadi sinyal digital, maka proses-proses perekayasaan dapat dilakukan. Yang harus dilakukan adalah merubah informasi digital tersebut dengan proses digital sehingga menjadi suara-suara yang kita inginkan. Proses dapat dilakukan dengan berbagai macam alat-alat digital seperti komputer, sampel-sampel yang ada juga digunakan sebagai informasi untuk menciptakan suara dari berbagai macam alat elektronik. Penyimpanan suara juga akan lebih baik karena informasinya adalah digital. Contoh, jika dikuantisasikan 8 bit, maka pada perubahan digitalnya akan menjadi 8 bit biner. Jika sinyal yang menempel pada sumbu Y bernilai 5, maka akan menjadi 00000101. Next. Lanjut. Perhitungan ADC. Yang pertama, resolusi ADC. Untuk menghitung jumlah level diskrit yang dimiliki oleh ADC, gunakan rumus 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah bit. Misalnya untuk ADC 10 bit, Anda memiliki 2 pangkat 10 sama dengan 1024 level. Langsung masuk ke contoh soal. Anda memiliki sebuah ADC analog to digital converter dengan resolusi 12 bit dan rentang tegangan referensi sebesar 5 volt. Hitung resolusi langkah tegangan dan berikan jawaban dalam bentuk numerik. Resolusi ADC adalah jumlah level diskrit yang dapat digunakan oleh ADC. Resolusi dihitung dengan rumus 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah bit. Dalam kasus ini jumlah bit adalah 12. Resolusi ADC 2 pangkat R, resolusi ADC 12, 2 pangkat 12. Selanjutnya kita akan menghitung resolusi langkah voltage step resolution. Ini adalah besar perubahan tegangan yang dapat diukur oleh ADC dalam satu langkah. Pertama, kita masukkan dulu nilai FSR-nya sama dengan F ref per 2 pangkat N kurang 1. Yang dimana F ref-nya kita nilainya adalah 5 volt per 2 pangkat 12 kurang 1. 5 volt per 2 pangkat 11. Kita dapat 2 pangkat 11 dari atas, yaitu 12 dikurang 1. Maka kita dapatkan 2 per 11. Dan kita mendapatkan hasil 5 volt per 2048. Dan hasil akhirnya 0,002414 volt. Next in. Perhitungan ADC. Rentang tegangan. Rentang tegangan maksimum yang dapat diukur oleh ADC dikenal sebagai FREF atau voltage referensi. FREF akan bervariasi tergantung pada jenis ADC yang Anda gunakan. Langkah ketiga, tegangan. Ini adalah interval tegangan antara setiap level diskrit. Rumusnya adalah voltage step atau Fs sama dengan FREF per 2 pangkat N. Next. Yang keempat, resolusi langkah tegangan. Ini adalah besarnya perubahan tegangan yang dapat diukur oleh ADC dalam satu langkah. Ini diperoleh dengan membagi Fs oleh faktor 2. FSR sama dengan FREF per 2 pangkat N min 1 kurang 1. Yang kelima, range tegangan. Ini adalah range yang dapat diukur oleh ADC. Misalnya, jika Anda menggunakan ADC
dari 0 sampai 5 volt dan memiliki ADC 10 bit, rentangnya adalah 0 hingga 5 volt. Next. Jenis-jenis ADC. Pertama, ADC simultan. Jenis ADC yang pertama adalah ADC simultan. Untuk jenis ADC ini sering dikenal juga dengan istilah flash converter atau konverter paralel. Pada ADC simultan, input FI akan dikonversikan menjadi digital, yakni dengan memanfaatkan sisi positif dari komparator. Jika sisi ditambah dikonverter secara simultan, maka sisi negatif harus disesuaikan dengan ukuran bit yang terdapat pada konverter tersebut. Pada saat nilai FI nilainya melebihi ukuran bit yang terdapat pada konverter, maka nilai output yang dihasilkan adalah tinggi. Demikian juga sebaliknya, apabila ukuran bit yang terdapat pada konverter nilainya lebih rendah, maka bisa dipastikan untuk output yang dihasilkan adalah low. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lutfi. Oke, lanjut. Baiklah, jenis yang kedua yaitu counter RAM ADC. Jenis ADC selanjutnya adalah counter RAM ADC. Pada counter RAM ADC terdapat juga DAC yang letaknya terdapat pada input counter. Rangkaian DAC yang terdapat pada input counter ini asalnya dari sumber clock, di mana sumber clock dari DAC ini terlebih dahulu harus diukur sehingga input DAC nantinya akan dibandingkan nilainya dengan input analog. Pada saat nilai input analog besarnya tidak lebih tinggi dari output DAC, maka output dari komparator hasilnya adalah sama dengan 1. Ketika keluaran komparator nilainya adalah 1, maka hitungan counter akan naik dari clock juga akan dapat memberikan input pada counter. Next. Nah, yang ketiga, SAR atau Successive Approximation Register ADC. SAR adalah jenis ADC yang selanjutnya yang perlu Anda ketahui. SAR sebenarnya memiliki konfigurasi yang mirip dengan counter RAM. Namun, ketika melakukan trace pada alat tersebut, maka kombinasi bit adalah hasil yang didapatkan pada outputnya. Next. Nah, bagaimana sih cara kerja ADC? Jenis sinyal analog dalam kehidupan kita sehari-hari dapat berupa suara, cahaya, suhu, maupun gerakan. Sedangkan sinyal digital diwakili oleh urutan nilai diskrit, di mana sinyal dipecah menjadi urutan yang bergantung pada deret waktu atau laju pengambilan sampel. Urutan proses ADC dapat mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital adalah mengambil sampel sinyal analog, mengukur dan mengubahnya menjadi nilai digital yang berbentuk nilai biner. Dengan demikian, ADC mengubah sinyal analog yang diterimanya menjadi data keluaran atau output yang berbentuk serangkaian nilai digital. Ada dua faktor utama dalam ADC yang menjadi penentu keakuratan nilai digital yang dihasilkannya. Yang pertama yaitu resolusi dan sample rate. Next. Nah, yang pertama resolusi. Sebagai contoh, apabila sinyal 1 volt diubah menjadi sinyal digital dengan menggunakan ADC 3 bit, maka akan menghasilkan 8 tingkatan pembagian, atau 2 pangkat 3 sama dengan 8, atau dalam biner adalah 111. Dengan kata lain, terdapat 8 tingkatan untuk mencapai output 1 volt. Masing-masing satu tingkatan adalah 0,125 volt atau 1/8 sama dengan 0,125 volt. Jadi perubahan minimum dari ADC 3 bit untuk 1 volt ini adalah 0,125 volt atau 125 milivolt setiap tingkatan. Apabila kita menaikkan bitrate yang lebih tinggi, maka akan mendapatkan hasil sinyal yang lebih presisi dan baik. Contoh, apabila 1 volt dikonversikan dengan resolusi ADC yang menggunakan 6 bit, maka setiap tingkatannya akan menjadi 0,0156 volt atau sekitar 15,6 milivolt. Next.
Nah, yang kedua kecepatan sampel atau sampel speed atau sampel rate. Jumlah sampel konversi dari analog ke digital yang dapat diubah oleh konverter dalam setiap detik disebut dengan kecepatan sampel. Sampel speed ini diukur dalam satuan per S atau sampel per detik atau SPS atau sampel per second. Misalnya ADC yang bagus dapat memiliki sampel rate atau rasio pengambilan sampel hingga 300 ms per S bisa dibaca menjadi 300 juta sampel per detik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Andre Marihot. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sampling. Yang pertama itu sampling pada ADC. Sampling pada ADC ataupun analog to digital converter adalah proses di mana sinyal analog dikonversi menjadi representasi digital. Proses ini melibatkan dua tahap utama, yakni ada sampling dan quantization. Yang pertama ada sampling. Perlu kita ketahui apa itu sampling. Sampling di sini adalah langkah pertama di mana sinyal analog diambil pada interval waktu tertentu, sinyal analog kontinu diambil pada titik-titik waktu tertentu yang disebut titik sampel. Kemudian semakin sering Anda mengambil sampel, semakin baik akurasi representasi digitalnya. Tetapi ini juga memerlukan lebih banyak sumber daya. Setelah sinyal disampling, langkah berikutnya adalah quantization, di mana setiap titik sampel yang Anda ambil diubah menjadi nilai digital. Ini melibatkan membagi rentang tegangan sinyal analog menjadi sejumlah tingkat diskrit yang mewakili nilai-nilai digital. Semakin banyak level yang digunakan, semakin akurat pula hasil konversi. Tetapi ini juga akan memerlukan lebih banyak bit untuk merepresentasikannya. Pengaturan yang tepat untuk frekuensi sampling dan jumlah bit dalam quantization akan mempengaruhi akurasi serta kualitas hasil konversi ADC atau analog to digital converter. Penting untuk memahami kebutuhan aplikasi Anda untuk memilih parameter yang sesuai dengan tingkat akurasi yang Anda perlukan. Oke, next. Selanjutnya ada kuantisasi. Apa itu kuantisasi? Kuantisasi adalah proses mengubah sinyal analog menjadi representasi digital dengan membaginya menjadi tingkat atau nilai-nilai diskrit. Ini adalah langkah kedua dalam konversi ADC atau analog to digital converter. Setelah tahap sampling, maka selanjutnya tahap yang akan Anda lalui adalah kuantisasi. Proses kuantisasi menghasilkan serangkaian angka biner atau digital yang merepresentasikan nilai tegangan dari sinyal analog pada waktu tertentu. Oke, next. Berikut ada definisi kuantisasi. Kuantisasi adalah komponen kunci dalam konversi ADC dan memiliki dampak signifikan pada akurasi serta kualitas data digital yang dihasilkan. Seperti yang sudah kita bahas tadi, kuantisasi ini merupakan proses yang merupakan signifikan, yang hasil outputnya itu signifikan terhadap akurasi serta kualitas data digital yang akan dikonversi. Semakin banyak bit yang digunakan dalam kuantisasi, semakin baik akurasi dan detail data digital. Tetapi ini juga memerlukan lebih banyak sumber daya komputasi. Berikut ini ada rumus-rumus penting yang perlu Anda dan teman-teman ketahui, yang dimana ada langkah kuantisasi resolusi atau delta yang dilambangkan dengan delta, yang bisa teman-teman lihat dan baca. X max dikurang X min dibagi L kurang 1, yang dimana akan mendapatkan output rumus sama dengan L sama dengan X max dikurang X min per delta tambah 1. Oke, selanjutnya. Kuantisasi. Berikut adalah beberapa poin yang penting tentang kuantisasi. Yang pertama, ada tingkat kuantisasi atau resolusi. Tingkat kuantisasi mengacu pada jumlah nilai diskrit yang digunakan untuk merepresentasikan rentang tegangan sinyal analog. Misalnya, jika Anda memiliki ADC 8 bit, maka ada 2 pangkat 8 atau 256 nilai
yang berbeda yang dapat digunakan untuk merepresentasikan sinyal analog dalam rentang tegangan tertentu. Singkatnya, semakin banyak bit yang digunakan, semakin besar pula resolusi ADC dan semakin akurat pula representasi digitalnya. Selanjutnya ada kesalahan kuantisasi atau quantization error. Kuantisasi selalu memperkenalkan kesalahan. Ini adalah perbedaan antara nilai sinyal analog dan nilai yang akan dipresentasikan oleh tingkat kuantisasi tertentu. Kesalahan ini dapat menghasilkan distorsi pada sinyal yang dikonversi. Selanjutnya. Kemudian ada kuantisasi dalam musik dan audio. Dalam konteks musik dan audio, kuantisasi berperan penting dalam merekam dan mereproduksi suara. Kualitas audio ditentukan sebagian besar oleh tingkat kuantisasi yang digunakan. Audio berkualitas tinggi biasanya menggunakan tingkat kuantisasi yang lebih tinggi, misalnya 16 bit atau 24 bit. Untuk mendapatkan representasi yang lebih akurat, Anda harus menggunakan bit yang lebih banyak atau lebih besar. Kemudian selanjutnya ada bit signifikan atau most significant bit and least significant bit. Pada ADC, bit paling signifikan atau MSB adalah bit pertama yang mewakili nilai terbesar. Sedangkan bit yang paling tidak signifikan atau LSB adalah bit terakhir yang mewakili nilai terkecil. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Yendri Modika. Baiklah, saya akan membahas BitSDIP. BitSDIP istilahnya dari BitSDIP merupakan salah satu istilah yang dalam gambar atau citra digital. Bila Anda pengguna kamera digital, Anda bisa mengakses pilihan bit depan ini setting format RAW. Sedangkan bila Anda menggunakan aplikasi seperti Adobe Photoshop, maka pilihan bit depth maka Anda lihat di image mode. BitSDIP ini mengacu pada jumlah bits yang digunakan untuk mengukur dan mengkonversi sinyal analog menjadi data digital. Jadi setiap gambar digital terdiri dari piksel-piksel yang membentuk gambar tersebut. BitSDIP merupakan informasi jumlah warna yang ada pada piksel tersebut. Semakin besar angka BitSDIP, maka semakin banyak informasi nuansa warna yang tersedia pada tiap piksel sehingga dapat lebih mempresentasikan tonal warna yang semakin akurat. Satuan yang digunakan dalam BitSDIP ini adalah bit di mana satu bit terdiri dari dua informasi dengan contoh 0 atau 1, benar atau salah. Dengan demikian, dalam sebuah gambar kita dengan bit depth 1 bit, maka informasi warna yang ada pada foto tersebut hanya dua warna saja. Apabila gambar digital memiliki bit depth sebesar 2 bit, maka informasi warna yang ada pada foto tersebut adalah 22 atau 2 kali 2, yaitu sebanyak 4 nuansa warna. Next. Seperti pada tabel berikut, apabila image BitDIP-nya 2 bit, maka informasi warnanya 2/2 dengan jumlah warnanya 4. Next. Selanjutnya, pengaplikasian ADC. ADC atau Analog to Digital Converter adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital yang dapat diproses oleh mikrokontroler atau komputer. Pengaplikasian ADC sangat luas. Berikut beberapa contoh penggunaan umum. Yang pertama, sensor. ADC digunakan untuk membaca nilai dari sensor analog seperti sensor suhu, sensor tekanan, sensor cahaya, dan banyak lagi. Nilai analog yang diterima dari sensor diubah menjadi digital untuk analisis lebih lanjut. Misalnya, dalam sistem pemantauan cuaca, ADC digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan. Selanjutnya, audio.
Pada audio, ADC digunakan dalam perekaman suara digital. Ketika Anda merekam suara menggunakan mikrofon, sinyal suara analog diubah menjadi data digital yang disimpan dalam format seperti MP3 atau WAV. Ini sering digunakan dalam perekam musik, telepon seluler, dan perangkat audio lainnya. Next. Selanjutnya, pengukuran listrik. Di dalam perangkat pengukuran listrik seperti multimeter, ADC digunakan untuk mengukur tegangan atau arus listrik. Ini membantu dalam mengukur daya listrik, resistensi, dan lainnya. Selanjutnya, komunikasi. ADC digunakan dalam komunikasi data analog ke digital. Ketika Anda mengirim data melalui jaringan telepon atau internet, sinyal analog pertama dikonversi menjadi sinyal digital menggunakan ADC sebelum dikirimkan. Seperti suara atau video menjadi data digital yang dapat dikirim melalui jaringan komunikasi seperti internet. Next. Selanjutnya kontrol motor. Dalam kendali motor dan robotika, ADC digunakan untuk membaca sensor yang memberikan umpan balik seperti sensor putaran, sensor kecepatan, dan sensor posisi. Selanjutnya, sistem kendali. Dalam sistem otomatisasi dan kendali, ADC membantu dalam mengubah input analog seperti suhu atau kelembapan menjadi data digital yang dapat digunakan untuk mengontrol sistem. Pengaplikasian ADC sangat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan industri yang berbeda. ADC merupakan komponen penting dalam banyak aplikasi elektronik modern yang melibatkan pemrosesan sinyal analog. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Akrab. Baiklah, saya akan melanjutkan. Keunggulan ADC. ADC atau analog to digital converter adalah perangkat yang mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Berikut adalah beberapa keuntungan dan kerugian ADC. Keuntungan ADC. 1. Digitalisasi sinyal. ADC memungkinkan pengukuran dan pemrosesan sinyal analog dalam domain digital, yang memungkinkan analisis dan manipulasi lebih lanjut dengan mudah. 2. Presisi. ADC dapat memberikan presisi yang tinggi dalam mengukur sinyal analog, tergantung pada resolusi ADC yang digunakan. 3. Fleksibilitas. ADC dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari pengukuran lingkungan hingga audio dan video digital. 4. Kompatibilitas. Sinyal digital yang dihasilkan oleh ADC lebih mudah diintegrasikan dengan perangkat elektronik modern. Next. Kekurangan ADC. Distorsi. Dapat mengalami distorsi, terutama ketika sinyal analog yang masuk memiliki frekuensi tinggi atau perubahan cepat. Ini dapat mengurangi kualitas sinyal yang dihasilkan. 2. Resolusi terbatas. Resolusi ADC adalah jumlah level digital yang dapat digunakan untuk menggambarkan sinyal analog. ADC dengan resolusi rendah mungkin tidak mampu mempresentasikan perubahan kecil dalam sinyal analog. Keterlambatan. Beberapa jenis ADC mungkin memiliki keterlambatan dalam konversi, yang dapat menjadi masalah dalam aplikasi membutuhkan respon cepat. 4. Biaya dan daya. ADC berkualitas tinggi dan dengan kecepatan tinggi seringkali mahal, memerlukan konsumsi daya yang lebih besar. 5. Kerumitan. Penggunaan ADC yang benar memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip kerja dan kalibrasi yang dapat membuatnya rumit untuk pengguna awam. Next. Kesimpulan. Konversi analog ke digital adalah proses yang kompleks yang melibatkan berbagai tahap,
termasuk sampling, quantization, dan encoding. Memahami prinsip-prinsip dasar dalam ketiga tahap ini penting untuk mencapai konversi ADC yang akurat. Pemilihan jenis ADC dan teknik sampling yang tepat harus disesuaikan dengan aplikasi dan persyaratan khususnya. Teknik ini berperan penting dalam pengukuran dan pemrosesan sinyal analog dan berkontribusi pada perkembangan teknologi modern. Keuntungan dan kerugian ADC tergantung pada aplikasi dan kebutuhan spesifik Anda. Penting untuk memilih jenis ADC yang sesuai dengan kebutuhan Anda untuk memaksimalkan manfaatnya dan mengurangi kerugian potensialnya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Bella, kembali ke moderator. Baik, demikian presentasi tadi diakhiri oleh kami semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya,